Ini adalah suatu kisah yang penuh makna. Kisah Nyi Roro Kidul yang sebelumnya mengaku kalah dengan Gus Ikdam. Seorang ulama muda dari Jawa Timur kini, ia kembali menantang dengan mendatangi pengajian Gus Ikdam untuk mengujinya sekali lagi. Akankah Gus Ikdam bisa menghadapinya? Simak kisah penuh emosional dan mengharukan ini. Angin malam berhembus pelan di sepanjang garis pantai, membawa aroma asin yang menyatu dengan udara sejuk. Pohon kelapa bergoyang lembut, mengikuti irama angin yang datang dari lautan. Ombak berdebur di kejauhan, seolah-olah membisikkan sesuatu yang tak bisa dipahami manusia. Di bawah langit yang kelam, hanya cahaya bulan sabit yang menggantung seperti lentera redup, lautan luas yang menyimpan sejuta misteri. Di sebuah desa kecil di pesisir Jawa Timur, sebuah pengajian besar diadakan. Lampu-lampu mencapai area pengajian, menciptakan suasana syahdu yang dipenuhi dengan lantunan doa dan ayat-ayat suci. Para jamaah duduk dengan hikmat, menunggu sang ulama muda, Gus Ikdam, memulai tausiahnya. Ada ketenangan yang menenangkan tempat itu, sebuah kehangatan yang bersumber dari iman dan keyakinan mereka kepada Tuhan. Namun, jauh di kedalaman laut, ada sosok lain yang memperhatikan tempat yang tak kasat mata. Di sebuah istana megah yang diselimuti cahaya kehijauan, seorang ratu dari dunia lain duduk dengan tebalnya tajam. Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan, menyaksikan pengajian itu dengan penuh perhatian. Ada sesuatu dalam ajaran Islam yang mengusik pikiran. Ajaran yang ia anggap penuh batasan dan aturan, berbeda dari kebebasan yang diwariskan oleh leluhurnya. Pertemuan sebelumnya dengan Gus Ikdam masih membekas dalam ingatan. Ia mengaku kalah saat itu, tapi bukan berarti ia menyerah. Malam ini, ia datang bukan sebagai pengamat, melainkan sebagai penantang. Ada sesuatu yang ingin ia buktikan, bahwa Islam tidak lebih dari ajaran manusia biasa yang penuh dengan kelemahan. Deburan ombak semakin kencang seiring dengan langkahnya yang perlahan naik ke permukaan. Malam ini, bukan hanya lautan yang bergemuruh. Hatinya pun demikian. Lampu-lampu temaram masih menyinari area pengajian, menciptakan suasana hangat di tengah malam yang semakin larut. Lantunan doa-doa terus mengalun, menggerakkan hati para jamaah yang duduk khusyuk mendengarkan tausiah Gus Ikdam. Suara ombak di pertemuan yang dipadukan dengan hembusan angin laut, seakan menjadi saksi atas sebuah peristiwa besar yang akan terjadi. Namun, di antara mereka yang hadir, ada satu sosok yang tak kasat mata, namun keberadaannya begitu kuat. Nyi Roro Kidul telah tiba. Tak seperti malam-malam sebelumnya di mana ia hanya mengamati dari kejauhan, kali ini ia datang dengan tekad yang berbeda. Ia tak ingin hanya mendengar, ia ingin menguji. Saat sesi tanya jawab dimulai, para jamaah yang hadir bergantian mengangkat tangan, bertanya tentang kehidupan, keimanan, dan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Gus Ikdam dengan penuh kelembutan menjawab setiap pertanyaan, menyampaikan hikmah dengan tutur kata yang menyejukkan hati. Tiba-tiba, suasana berubah. Sebuah suara lembut namun penuh wibawa terdengar di antara jamaah. Suara itu berasal dari seseorang yang tak mereka lihat, namun kehadirannya begitu nyata. Gus, katakan padaku, jika Islam benar-benar membawa keberkahan, mengapa masih begitu banyak umatnya yang hidup dalam kesulitan? Di mana keberkahan yang sering kalian bicarakan? Suasana tiba-tiba hening. Beberapa jamaah menoleh ke kanan dan kiri, mencari sumber suara itu. Beberapa orang saling berbisik, tubuh mereka agak terkulai. Bukan karena dinginnya angin malam, tapi karena tiba-tiba terasa janggal. Gus Ikdam tetap tenang. Dengan senyum yang tak pudar, ia menatap ke arah mana suara itu berasal. Kesulitan hidup bukan berarti seseorang tidak berkahi, jawabnya dengan lembut. Keberkahan sejati bukan diukur dari harta, kemewahan, atau kenyamanan. Membantu adalah bagian dari ujian, dan ujian adalah cara Allah menyempurnakan hambanya. Seseorang yang bersabar dalam mencoba, yang tetap bersyukur meski hidupnya sulit, itulah tanda keberkahan yang sesungguhnya. Nyi Roro Kidul terdiam sejenak. Namun ia tidak datang hanya untuk sekali bertanya. Ia ingin lebih dari itu. Jika begitu, suara kembali terdengar, kali ini lebih tajam. Bagaimana dengan mereka yang sejak lahir sudah menderita? Bayi yang terlahir cacat? Orang-orang yang hidup dalam kemiskinan tanpa akhir? Apakah itu juga bentuk kasih sayang Tuhan? Sekali lagi, suasana terasa berat. Para jamaah tak mampu menyembunyikan kebingungan mereka. Pertanyaan itu terlalu tajam, menyentuh sisi paling rapuh dalam pemikiran manusia.
Namun Gus Ikdam tetap tersenyum. Allah menguji setiap manusia sesuai dengan kemampuannya. Jawabnya. Apa yang kita anggap sebagai penderita bisa jadi adalah jalan bagi mereka menuju kemuliaan yang lebih besar. Tidak semua ujian berbentuk kesulitan, dan tidak semua kesulitan adalah hukuman. Kadang-kadang, justru di balik penderitaan, ada rencana besar yang tidak dapat kita pahami. Nyi Roro Kidul mengerutkan kening. Ia masih belum puas. Tapi bukankah hidup harus adil? Suaranya terdengar semakin tajam. Jika Tuhan itu adil, mengapa ada orang yang terlahir dalam kebahagiaan dan ada yang dalam kesengsaraan? Jika ujian adalah tanda cintanya, mengapa ada orang-orang yang berbuat jahat, namun tetap hidup dalam kemakmuran? Beberapa jamaah mulai merasakan ketegangan. Suara ombak terdengar semakin kuat, seolah menjadi latar belakang kejadian yang semakin panas. Gus Ikdam menatap lurus ke depan, tetap dengan ketenangannya. Keadilan bukan berarti semua orang mendapatkan hal yang sama, jawabnya. Keadilan berarti setiap orang mendapatkan apa yang terbaik untuknya. Jika semua orang memiliki kehidupan yang sama, bahagia, kaya, tanpa ujian, lalu di mana letak perjuangan? Di mana kesempatan bagi manusia untuk menunjukkan kesabaran dan keteguhan hati? Dunia ini bukan tempat keabadian, melainkan perjalanan menuju kehidupan yang sesungguhnya. Untuk pertama kalinya dalam kejadian ini, Nyi Roro Kidul memikirkannya lebih lama. Kata-kata itu menusuk pikirannya, menggoyahkan sesuatu dalam dirinya yang selama ini tak tergoyahkan. Namun, ia masih memiliki lebih banyak pertanyaan. Malam ini belum berakhir. Angin laut semakin kencang, menyapu kelapa yang berdiri di tepi pantai. Ombak berdebur lebih keras, seakan ikut menyampaikan yang sedang berlangsung di majelis malam itu. Suasana pengajian masih syahdu, namun hawa di sekelilingnya mulai terasa berbeda. Para jamaah saling pandang, ada yang mulai menggenggam tangan erat, ada yang berusaha menenangkan diri dengan terus berzikir. Namun, di tengah suasana yang mencekam, Gus Ikdam tetap tenang. Tatapan matanya penuh keyakinan, tak gentar sedikit pun dengan keberadaan sosok yang tengah menantangnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berat. Nyi Roro Kidul masih ada di sana. Tidak terlihat oleh mata manusia biasa, tetapi keberadaannya bisa dirasakan. Dia tidak datang dengan kebencian, tetapi dengan keraguan. Aku masih belum puas dengan jawabanmu, Gus. Suaranya terdengar lebih pelan dari sebelumnya, namun tetap tajam. Jika dunia ini hanya sementara, dan jika kehidupan setelah mati adalah yang lebih abadi, mengapa manusia begitu takut akan kematian? Bukankah seharusnya mereka menanti kematian dengan bahagia? Angin laut semakin kencang, menyapu kelapa yang berdiri di tepi pantai. Ombak berdebur lebih keras, seakan ikut menyampaikan yang sedang berlangsung di majelis malam itu. Suasana pengajian masih syahdu, namun hawa di sekelilingnya mulai terasa berbeda. Para jamaah saling pandang, ada yang mulai menggenggam tangan erat, ada yang berusaha menenangkan diri dengan terus berzikir. Namun, di tengah suasana yang mencekam, Gus Ikdam tetap tenang. Tatapan matanya penuh keyakinan, tak gentar sedikit pun dengan keberadaan sosok yang tengah menantangnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berat. Nyi Roro Kidul masih ada di sana, tidak terlihat oleh mata manusia biasa, tetapi keberadaannya bisa dirasakan. Dia tidak datang dengan kebencian, tetapi dengan keraguan. Aku masih belum puas dengan jawabanmu, Gus. Suaranya terdengar lebih pelan dari sebelumnya, namun tetap tajam. Jika dunia ini hanya sementara, dan jika kehidupan setelah mati adalah yang lebih abadi, mengapa manusia begitu takut akan kematian? Bukankah seharusnya mereka menanti kematian dengan bahagia? Beberapa jamaah yang mendengar pertanyaan itu mulai menundukkan kepala, seolah memikirkan sesuatu yang tak mudah dijawab. Gus Ikdam menghela napas pelan sebelum menjawab, takut pada kematian adalah fitrah manusia. Karena manusia diberi kebaikan untuk menyelamatkan kehidupan. Namun yang membedakan adalah cara manusia memandang kehidupan dan kematian. Bagi mereka yang memahami bahwa dunia hanyalah tempat singgah, mereka akan menjalani hidup dengan sebaik-baiknya, bukan dalam ketakutan, tetapi dalam kesiapan. Kematian bukanlah akhir, melainkan awal perjalanan yang sesungguhnya. Hening. Kata-kata itu bagaikan angin yang mengklaim antara desiran ombak dan dedaunan kelapa yang bergoyang. Nyi Roro Kidul masih bergeming. Hatinya mulai terasa goyah, meskipun ia tak ingin mengakuinya. Aku masih belum mengerti, lanjutnya.
Kau berkata bahwa keadilan bukan berarti semua orang mendapatkan hal yang sama. Tetapi mengapa ada orang-orang yang begitu jahat, hidup dengan kemewahan, sementara yang taat dan beribadah justru diuji dengan kematian? Gus Ikdam tersenyum kecil. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kemewahan adalah kebahagiaan sejati? Harta, kekuasaan, dan kemuliaan dunia hanyalah alat ujian. Ada orang yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kekayaan. Jangan lihat seseorang yang hidup bergelimang kemewahan sebagai orang yang selalu beruntung. Justru, semakin besar kenikmatan yang dimiliki, semakin besar pula tanggung jawabnya di akhirat. Sekali lagi, hening. Nyi Roro Kidul merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Selama berabad-abad, ia selalu memandang Islam sebagai ancaman bagi dunianya, bagi kepercayaan yang telah diwariskan oleh leluhurnya. Tetapi malam ini, ada sesuatu yang mengusik hati. Bukan hanya logika dari jawaban-jawaban Gus Ikdam, namun ketenangan yang terpancar darinya. Ketenangan itu bukan dibuat-buat, bukan hasil dari kekuatan supranatural, tetapi berasal dari keyakinan yang mendalam. "Kenapa kamu tidak takut padaku, Gus?" tanyanya akhirnya. Beberapa jamaah terkejut mendengar pertanyaan itu. Ada yang berani menatap Gus Ikdam, menunggu jawabannya dengan rasa penasaran bercampur ketakutan. Gus Ikdam menatap ke arah laut, seolah berbicara langsung kepada sosok yang tak terlihat oleh kebanyakan manusia di sekitarnya. "Aku tidak takut padamu karena aku yakin pada Tuhanku," jawabnya dengan lembut. "Tak ada satu makhluk pun di dunia ini yang bisa memberikan mudarat atau manfaat tanpa izinnya. Keyakinan itulah yang membuatku tenang." Jawabannya membuat dada Nyi Roro Kidul terasa sesak. Selama ini, ia dikenal sebagai sosok yang ditakuti banyak orang. Bahkan raja-raja pernah memohon perlindungannya. Orang-orang datang dengan sesaji, meminta berkah darinya. Tetapi malam ini, seorang manusia biasa melihatnya tanpa rasa takut sedikitpun. Mengapa? Bukankah selama ini manusia mengaguminya? Bukankah mereka menyetujuinya? Mengapa satu hal ini berbeda? Ia merasakan sesuatu yang asing dalam dirinya. Bukan kemarahan, bukan kebencian, tetapi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang mirip dengan keraguan. "Gus," terdengar, "jika memang Islam benar, jika memang Tuhanmu itu Maha Pengasih, lalu kenapa aku masih merasa hampa? Aku memiliki segalanya, kekuasaan, kerajaan, ketakutan dari manusia, tapi mengapa aku merasa seperti ada sesuatu yang hilang?" Malam semakin larut, tetapi suasana di majelis itu semakin syahdu. Gus Ikdam tersenyum sambil menatap ke arah laut yang semakin tenang. "Mungkin karena kau belum benar-benar mengenalnya," jawabnya pelan. Seperti matahari yang tak bisa dilihat langsung dengan mata telanjang, kehadirannya hanya bisa dirasakan oleh hati yang mau terbuka. "Jika kau ingin menemukan jawaban, bukalah hatimu." Nyi Roro Kidul terdiam lama. Hatinya bergetar dengan cara yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ada sesuatu dalam dirinya yang mulai runtuh. Keyakinan yang selama ini ia pegang erat, mulai terasa seperti debu yang tertiup angin. Dia menarik napas panjang. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang panjang, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Keraguan. Dan itu menakutkan. Nyi Roro Kidul berdiri di atas ombak yang beriak pelan, mulainya bertumpu pada majelis yang mulai mereda. Para jamaah masih mencerna setiap kata yang baru saja mereka dengar dari Gus Ikdam. Ada yang termenung, ada yang diam-diam mengusap air mata, dan ada pula yang masih tergetar di hati karena menyaksikan sesuatu yang melampaui batas nalar mereka. Namun di tengah semua itu, hanya satu hati yang paling bergejolak, hati Sang Ratu Pantai Selatan. Selama berabad-abad, ia adalah simbol kekuatan, misteri, dan ketakutan. Para nelayan, pedagang, bahkan para bangsawan yang tergeletak di hadapannya, mempersembahkan sesaji dengan harapan mendapat perlindungan. Ia terbiasa dihormati, dipuja, bahkan ditakuti. Tapi malam ini, seorang manusia biasa telah mengusiknya, bukan dengan senjata, bukan dengan mantra, tetapi dengan kata-kata. Gus Ikdam. Namanya menggema di benak Nyi Roro Kidul. Sosok itu berbeda dari manusia-manusia lain yang pernah ia temui. Kebanyakan manusia tunduk karena takut, atau meminta sesuatu darinya. Tapi Gus Ikdam tidak. Ia tidak gentar, tidak meminta, tidak mengusir, tetapi juga tidak tunduk. Ia hanya berbicara dengan tenang,
seolah tahu bahwa tidak ada yang perlu ditakuti, kecuali Tuhan yang ia yakini. Dan itu membuatnya gelisah. Jauh di tengah samudera, di istana megah yang tersembunyi dari mata manusia, Nyi Roro Kidul termenung. Ribuan tahun ia memerintah kerajaannya tanpa ragu, tanpa gentar, tanpa pernah memasukkan apapun. Tapi sekarang, ada sesuatu yang berubah. Ia tidak bisa mengabaikan apa yang ia rasakan pada pengajian tadi. Keraguannya semakin dalam. Ia teringat kembali kata-kata Gus Ikdam. Jika kau ingin menemukan jawaban, bukalah hatimu. Kalimat itu terus terngiang di benak, seperti suara lembut ombak yang tak pernah berhenti menyentuh pantai. Dia tidak pernah memikirkan tentang hati sebelumnya. Ia terbiasa mengandalkan kekuatan, kehormatan, dan keabadian. Tetapi malam ini, ia merasa ada sesuatu yang kurang. Tiba-tiba, seorang dayang mendekat, membungkuk dengan hormat. Ratu, ada yang ingin menghadap. Nyi Roro Kidul mengangkat kelopak mata. Siapa? Tak lama kemudian, sosok tinggi dengan jubah hijau muncul. Ia bukan manusia, tapi bukan pula makhluk biasa. Sorot matanya tajam, penuh dengan ketidaksetujuan. Ratu, terdengar seperti badai-badai. Aku mendengar kabar bahwa kau mulai ragu terhadap keyakinan kita. Nyi Roro Kidul menatapnya tanpa ekspresi. Aku tidak ragu. Aku hanya memikirkan sesuatu yang belum pernah mempertimbangkan sebelumnya. Sosok itu mendekat, memunculkannya semakin tajam. Apakah kamu sadar apa yang sedang kamu lakukan? Jika kamu mulai meragukan siapa dirimu, maka kerajaan ini akan runtuh. Kepercayaan manusia akan pudar. Mereka tidak akan lagi menghormatimu, tidak akan lagi tunduk padamu. Nyi Roro Kidul terdiam. Sosok itu melanjutkan, suaranya lebih tajam. Islam akan menghapus keberadaan kita. Jika kau membiarkan kata-kata manusia itu tertanam dalam hatimu, kau akan kehilangan segalanya. Siapa yang akan mengingatmu jika manusia tidak lagi takut padamu? Itu adalah pertanyaan yang selama ini tidak pernah terpikirkan oleh Nyi Roro Kidul. Siapa dirinya? Jika manusia tidak lagi memujanya, selama berabad-abad, ia adalah legenda. Ia adalah sosok yang dipuja, ditakuti, dihormati. Namun, semua itu bergantung pada kepercayaan manusia terhadap dirinya sendiri. Jika kepercayaan itu hilang, apakah ia masih ada? Ataukah selama ini, ia hanya hidup dalam keyakinan orang lain? Hatinya bergetar. Kepercayaan manusia bukanlah segalanya. Gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Aku ada bukan karena mereka percaya. Aku ada karena aku ada. Sosok membentang hijau itu membukakan mata. Kau mulai berbicara seperti mereka. Seperti manusia. Nyi Roro Kidul menarik napas dalam. Mungkin, untuk pertama kalinya, aku ingin memahami manusia. Bukan sebagai makhluk yang tunduk kepadaku, tetapi sebagai makhluk yang mencari kebenaran. Malam itu, langit di atas laut selatan berubah muram. Ombak menggulung lebih tinggi, seakan mencerminkan badai yang berkecamuk di dalam hati sang ratu. Ia menatap jauh ke arah daratan, ke tempat di mana pengajian itu berlangsung. Gus Ikdam, manusia itu telah menggoyahkan keyakinannya. Saya harus mencari jawaban. Tapi kali ini, ia tahu bahwa jawaban itu tidak akan ia temukan dalam kemegahan istananya, dalam lautan yang luas, atau dalam puja-pujian manusia. Jawaban itu ada di dalam hati sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia tidak tahu apakah dia siap untuk berlokasi. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma asin lautan yang menusuk ke dalam dada. Ombak bergulung di bawah kaki Nyi Roro Kidul. Tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang panjang, ia merasa tidak kokoh berdiri di atasnya. Ada sesuatu yang goyah dalam dirinya. Sesuatu yang bahkan badai paling dahsyat sekalipun tak pernah mampu mengguncangnya. Keraguannya makin besar. Selama berabad-abad, ia selalu percaya bahwa dunia ini adalah miliknya. Kerajaannya di bawah laut adalah tempat di mana ia berkuasa, di mana manusia hanya makhluk lemah yang tunduk dan memohon perlindungan. Tapi kini, satu malam di pengajian Gus Ikdam telah mengubah semuanya. Apakah selama ini ia menutup mata terhadap kebenaran? Ataukah ini hanya permainan pikiran sendiri? Dia tahu bahwa dia tidak bisa diam. Jika ada satu hal yang harus ia lakukan, maka itu adalah mencari penjelasannya sendiri. Tanpa disadari, langkahnya membawanya ke tepian pantai.
Tempat di mana dunia manusia dan dunianya bersinggungan. Ombak menyapu kakinya yang tetap mengapung di atas udara. Sementara di jarak jauh, lampu-lampu perkampungan nelayan masih berkelap-kelip seperti bintang di bumi. Malam itu, ia mengambil keputusan yang besar. Dia akan pergi. Bukan pergi dalam kemarahan, bukan pergi dengan kekuatan untuk membalas, tetapi pergi untuk mencari sesuatu yang selama ini tidak pernah ia hiraukan, kebenaran. Perjalanannya dimulai dalam diam. Ia meninggalkan istananya tanpa memberitahu siapapun. Para dayang dan pengawalnya yang setia tidak menyadari kepergiannya. Tidak ada tanda-tanda keperkasaan yang biasanya ia lihat ketika melintasi lautan. Tidak ada gulungan ombak dahsyat. Tidak ada badai yang mengiringi langkahnya. Ia pergi menjadi dirinya sendiri. Tidak sebagai ratu. Tidak sebagai legenda. Hanya sebagai seseorang yang ingin memahami. Ia mengembara dari pantai ke pantai, mendengarkan bisikan angin dan doa-doa nelayan yang berserah diri kepada Tuhan mereka. Ia mengamati bagaimana manusia, dalam kelemahannya, tetap teguh dalam keyakinannya. Ia mendengar bagaimana mereka berbicara tentang kesabaran, tentang harapan, tentang kehidupan yang penuh ujian. Dan semakin dia mendengar, semakin dia sadar. Islam bukan seperti yang selama ini ia bayangkan. Bukan agama yang hanya berisi aturan dan batasan. Bukan ajaran yang datang untuk menghancurkan segalanya. Islam adalah cahaya yang memberi makna pada penderitaan, yang mengajarkan bahwa kesulitan bukanlah hukuman, tetapi jalan menuju sesuatu yang lebih besar. Hatinya bergetar setiap kali ia mendengar suara lantunan ayat suci dari musala-musala kecil di tepi pantai. Kata-kata itu terasa asing, tapi entah kenapa, ada ketenangan yang meresap ke dalam dirinya. Apa ini? Mengapa ada kedamaian dalam suara-suara itu? Mengapa hatinya, yang selama ini tidak pernah goyah, kini terasa seperti ombak yang berdesir pelan, seolah menanti untuk mencapai daratan? Suatu malam, ia kembali ke tempat di mana semuanya bermula. Di desa kecil itu, pengajian Gus Ikdam masih berlangsung. Kali ini, dia tidak menampakkan dirinya. Ia hanya berdiri di kejauhan, mengamati dengan penuh perhatian. Gus Ikdam berbicara tentang hati. Hati manusia ibarat lautan. Ia bisa bergejolak, ia bisa tenang, ia bisa membawa kehidupan atau justru menenggelamkan. Tetapi satu hal yang pasti, hati selalu mencari kebenaran. Jika kita menutup hati kita, maka kita akan tersesat di dalam lautan yang gelap. Tetapi jika kita membiarkannya terbuka, cahaya akan menemukan melalui sendiri. Kata-kata itu menusuk ke dalam dirinya. Dia memejamkan mata. Apakah selama ini ia telah menutup hatinya sendiri? Apakah selama ini ia hanya melihat manusia dari satu sisi? Sisi di mana ia harus ditakuti dan dihormati? Ia mengingat kembali semua pertanyaan yang ia lontarkan kepada Gus Ikdam. Tentang keadilan, tentang penderitaan, tentang kehidupan. Dan satu demi satu, jawaban yang telah diberikan mulai menyusup ke dalam hatinya. Mungkin selama ini ia salah. Mungkin selama ini ia melihat dunia dengan mata yang salah, dengan hati yang tertutup oleh kesombongan dan kekuasaan. Dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia siap untuk membuka hatinya. Malam itu, Nyi Roro Kidul berdiri lebih lama di tepi pantai. Ombak menyapu kakinya, seolah mengajaknya untuk kembali. Tapi ia tetap di sana, menatap langit yang gelap dengan cahaya bulan yang redup. Ia tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Tapi dia juga tahu bahwa dia telah mengambil langkah pertama. Langkah menuju sesuatu yang lebih besar. Langkah menuju sebuah jawaban yang selama ini ia hindari. Malam semakin larut, tetapi Nyi Roro Kidul masih berdiri di tepi pantai. Angin laut berhembus lembut, menyapu wajahnya yang biasanya dipenuhi keyakinan tak tergoyahkan. Namun kini, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ada sesuatu yang perlahan berubah. Selama berabad-abad, ia selalu merasa tak tergoyahkan. Ia adalah Ratu Pantai Selatan, penguasa lautan, yang tidak pernah meremehkan langkahnya. Namun, malam ini hatinya penuh dengan pertanyaan. Pertanyaan yang belum pernah ia izinkan menyentuh pikiran. Apakah yang selama ini ia yakini benar? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar dari apa yang selama ini ia jaga dengan penuh kebanggaan? Tatapannya mengarah pada desa kecil di kejauhan. Pengajian Gus Ikdam sudah selesai. Namun kehangatan kata-kata sang ulama masih terasa di hati. Ia mengingat bagaimana jamaah itu begitu yakin dengan keyakinan mereka.
Bagaimana wajah-wajah mereka memancarkan ketenangan meskipun hidup penuh dengan ujian. Ia, yang telah hidup selama berabad-abad, yang telah melihat begitu banyak peradaban bangkit dan runtuh, kini merasa seolah-olah baru saja membuka mata untuk pertama kali. Apakah ini yang disebut hidayah? Apakah ini yang selama ini ia tolak? Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil. Bukan karena dia kehilangan kekuasaan, bukan karena dia merasa kalah, tetapi karena dia menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar darinya. Selama ini, ia berpikir bahwa ia memiliki kendali atas segalanya, bahwa ia adalah pusat dari dunianya sendiri. Namun kata-kata Gus Ikdam terus bergema di hatinya. Kita semua adalah bagian kecil dari rencana yang lebih besar. Tidak ada makhluk yang luput dari kasih sayangnya. Bahkan mereka yang tersesat pun selalu memiliki jalan untuk kembali. Saat itu juga, dada terasa sesak. Ada sesuatu yang ingin ia lepaskan. Sesuatu yang selama ini ia genggam erat dalam kebanggaan dan keyakinan lamanya. Ia melihat ke arah lautan. Ombak yang selama ini setia menjadi pengikutnya tampak berbeda malam ini. Ia tidak lagi melihatnya sebagai kekuatan yang harus ia kendalikan. Ia tidak lagi melihatnya sebagai sesuatu yang tunduk pada perintahnya. Ia melihatnya sebagai tanda, sebagai bukti bahwa ada sesuatu yang lebih besar, yang lebih berkuasa. Dan dia tidak bisa lagi menolak kebenaran itu. Langit mulai berubah warna. Jauh di ufuk timur, cahaya fajar perlahan muncul, mengusir kegelapan malam. Ia berdiri di sana, menyaksikan perubahan itu. Dari gelap menuju terang. Dari kebimbangan menuju kepastian. Dari kesesatan menuju sesuatu yang mungkin selama ini ia hindari. Hidayah. Nyi Roro Kidul menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasa ingin kembali ke lautan. Ia tidak merasa ingin bersembunyi di dalam istananya yang tersembunyi di kedalaman. Saya ingin mencari lebih jauh. Ia ingin memahami lebih dalam. Ia ingin tahu, bukan hanya tentang Islam, tetapi tentang kebenaran yang mungkin selama ini ia abaikan. Dengan langkah perlahan, ia berbalik dari lautan. Matahari mulai naik, membawa sinarnya ke seluruh penjuru pantai. Dan untuk pertama kalinya, Nyi Roro Kidul melangkah menuju daratan. Menuju sebuah perjalanan baru. Menuju sebuah cahaya yang mungkin akan mengubah segalanya.